sesuai keinginan tadi Pak Khairul mungkin di Prof. Ibu Heka tadi kayaknya juga ada balik-baliknya sedikit pas dipindahkan ke Bapak ya. Pada Ibu Mega Resentia sebagai Ibu Ratna Dewi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sebelum masuk ke materi, saya mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Guru hebat yang hari ini sudah menyempatkan waktu, mungkin menyediakan waktu bersedia untuk datang ke ruang RPS ini untuk kita sama-sama mungkin belajar di sini tentang beberapa materi yang akan kami sampaikan. Sebenarnya ini kalau mengadopsi kata Pak Mahmudin tadi, numpang juga ini saya dan Bu Ratna, Bapak Ibu Guru. Sebenarnya ini adalah bentuk aksi nyata kami yang keempat. Itu terkait dengan penyampaian materi di modul tertentu kepada Bapak Ibu Guru terkait dengan budaya positif. Jadi mungkin kita akan ya santai saja, dan sebelumnya juga saya minta tolong pemahamannya bahwa di sini saya bukan menggurui, bukan kemudian saya dan Bu Ratna lebih hebat, lebih pintar dan sebagainya, tapi kami di sini mungkin hanya diberi kesempatan duluan untuk dapat menyampaikan materi yang kami dapat di PGP untuk disampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat SMK Negeri 11. Memang materi ini kalau misalkan kita sesuaikan dengan agenda kita tentang strategi pembelajaran untuk kurikulum merdeka ya Bu Meva ya, memang tidak teragendakan ini, tapi ketika merincikan isi materinya, insya Allah ini pun akan ada imbasnya untuk penerapan kita nanti kurikulum merdeka terkait bagaimana kita menghadapi murid kita, bagaimana kemudian posisi murid kita di dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Dan sekali lagi itu mohon dipahami bahwa di sini kami juga bukan guru, bukan berarti lebih tahu banyak. Seperti itu, kami hanya kemudian menyampaikan apa yang kami dapat kepada Bapak Guru hebat SMK Negeri 11. Insya Allah ini juga mungkin bisa diterapkan, karena saat kami mendapatkan materi ini, kami bergumam seperti itu. Oh, ternyata murid itu seperti ini. Oh, ternyata seperti itu. Oh, ternyata selama ini seperti ini, seperti itu. Jadi kita sama-sama mungkin nanti berdiskusi. Mungkin kalau memang ada tadi nanti sesi tanya jawab yang sifatnya diskusi, kita persilahkan seperti itu. Mungkin untuk membersihkan waktu, langsung saja untuk materi pertama terkait penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif akan disampaikan lebih dulu oleh Ibu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi dan Bu Mega, sama seperti Bu Mega barusan, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk ikut serta dalam kegiatan aksi nyata kami. Di sini kami nebeng di kegiatan IHT. Jadi sekalian kami membuat aksi nyata, yang dimana aksi nyata ini nanti akan kami upload dan berlanjut juga nanti akan berlanjut ke PMM juga. Nah, jadi pada hari ini itu kami akan menyampaikan aksi nyata mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di sini di budaya positif itu memiliki konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Di sini ada 8 konsep budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar,
ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, saya tanya dulu sekarang Bapak Ibu, sebelumnya pernah nggak Bapak Ibu mendengar kata paradigma? Apa sih itu paradigma? Perubahan, apa lagi? Jadi di sini paradigma itu adalah keyakinan yang timbul dari dalam diri kita sebagai manusia. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang dimana nanti profil pelajar Pancasila itu di kurikulum Merdeka kita di tahun depan ini wajib kita ikuti. Ada istilahnya P5 nanti Bapak Ibu. Nah di sini ada profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah hafal belum Bapak Ibu profil Pancasila? Ada 6. Ada nyanyinya ini Bapak Ibu. Mungkin guru PKN-nya tahu, Bu Dwi tahu. Apa Bu Dwi mau mempraktekkan dulu? Mungkin Bu Dwi silakan. Apa enggak Bu Dwi? Ini ada nyanyinya Bapak Ibu. Iya, pakai irama dia. Jadi ada saya kasih contoh ya, misalnya. Profil Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan legal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ada gayanya juga Bapak Ibu. Kalau anak SD mungkin sudah hafal, soalnya anak saya itu SD, tapi setiap mandi yang dinyanyikan profil Pancasila. Main layang-layang saya dengar yang dinyanyikan profil Pancasila. Saya tanya, nah namanya Askar, kok tiap hari nyanyinya itu? Iya, karena kegiatan P5 setiap hari Jumat, jadi harus hafal. Ya, jadi saya ulangi lagi, dan ini ada gayanya Bapak Ibu, ada gayanya. Jadi seperti ini. Profil Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah mungkin Bapak Ibu bisa berdiri, bisa berdiri dan mengikuti gaya saya barusan. Ya, Bu Dwi tahu gayanya tuh, Bu Dwi boleh berkata ke depan Bu Dwi. Ya, Bu Dwi bisa. Minta tolong Bapak Ibu. Oke. Pak Yus mau kemana Pak Yus? Ada. Kita nyanyi sama-sama Bu Dwi. Boleh. Kita nyanyi sama-sama. Sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Profil Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya. Coba berdiri. Yang poin pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, tangannya ke atas. Pas di bagian berkebinekaan global, tangannya begini, membentuk bola dunia. Yang ketiga, berkebinekaan global. Bergotong royong, tangannya ini, mandiri begini, kreatif di kepala berpikir, dan nalar kritis agak dikeringkan. Kita mulai ya Bapak Ibu. Ya, berpikir. Kita mulai. 1, sambil nyanyi sama-sama. Nyanyinya sama-sama, jadi nggak saya sendiri yang nyanyi. Ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Profil Pancasila beriman dan
ini yang perlu ditekankan kepada siswa kita bahwa mereka harus punya profil ini di dalam diri mereka. Seperti itu. Dilanjutkan Bu Nana. Saya lanjutkan lagi. Kenapa ini harus dihafalkan? Karena nanti di kurikulum Merdeka kegiatan P5 itu harus menyangkut salah satu dari poin ke-6 ini. Jadi ini harus ada. Jadi kalau anak SD misalnya dia mengambil ketuhanan yang Maha Esa, jadi kegiatannya setiap hari Jumat dia ngapain gitu, yang menjurus ke beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, nanti ketika kita masuk ke kurikulum Merdeka, kita bisa pilih salah satu dari kegiatan ini sebagai kegiatan P5-nya gitu. Oke, lanjut selanjutnya. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sekarang di bagian ini saya juga ingin bermain dengan Bapak Ibu guru hebat sekalian. Nah, saya ingin Bapak Ibu mengangkat tangan. Oke, mengangkat tangan. Sekarang saya ingin Bapak Ibu menggenggam barang yang paling berharga yang ada di meja Bapak Ibu sekalian. Apa saja boleh? Yang bisa digenggam saja Pak Kairul. Komputernya kegedean. Oh, siap. Oke, silakan genggam barang apa saja yang berharga menurut Bapak Ibu. Sudah digenggam? Oke. Kalau itu menurut Bapak Ibu berharga, sekarang saya bermain peran dulu ya. Seandainya Bu Meva dan Pak Wendy dan Bu Meva sudah menggenggam barang yang menurut Bu Meva dan Pak Wendy berharga. Jika seandainya Pak Wendy menginginkan Bu Meva melepaskan barang berharga dari tangan Bu Meva, apa tindakan yang akan Bu Meva lakukan? Silakan Bu Meva. Boleh atau tidak, diberi atau tidak, itu kan berharga menurut Bu Meva. Menurut Bu Meva itu berharga. Nah, seandainya Pak Wendy minta barang yang sedang Bu Meva pegang, boleh atau tidak? Kalau boleh alasannya apa? Kalau tidak alasannya kenapa? Kalau menurut saya boleh, tapi ada syaratnya. Apa itu? Syaratnya misalnya harus tanggung jawab dengan barang yang saya pinjamkan. Terima kasih Bu Meva. Dipinjam boleh, diberikan boleh, tergantung dari Pak Wendy-nya. Mau minta atau mau minjam, gitu bahasanya. Nanti dia akan berkaitan dengan miskonsepsi teori kontrol ini. Nah, sebentar, pendapat yang lain. Pak Iskandar, oke. Saya ingin Pak Iskandar dan Bu Heka deh. Dan Bu Heka. Nah, seandainya Bu Heka sedang memegang sesuatu. Nah, Pak Iskandar menginginkan atau ingin tahu. Setelah saya mengikuti CGP ini, saya baru sadar ada kalanya ketika siswa-siswi saya melakukan kesalahan, saya langsung nggak memvonis seperti itu. Saya dulu nggak seperti itu. Nah, ibu dulu sekolah seperti ini. Ibu dulu nggak kayak gini. Ibu dulu seperti ini. Dan ternyata itu tidak boleh, Bapak. Ya, dan itu tidak boleh. Dan itulah yang dinamakan dengan membuat rasa bersalah. Dan itu dapat memojokkan si anak. Ya. Terus pernah juga terkadang ada siswa, misalnya siswi ke sekolah dandan. Kita dipanggil sama guru BK. Kok kamu ke sekolah dandan? Nah, ibu dulu sekolah juga, tapi aduh dandan itu. Nah, ternyata seperti itu tidak boleh. Ternyata guru yang sekarang itu harus lebih berpihak kepada murid. Jadi kalau kata bahasa Ki Hajar yang utara, Pak HD, itu seorang guru itu harus menghamba pada anak. Menghamba bukan berarti kita menyembah, tapi kita memberikan kebebasan kepada anak, inginnya seperti apa dalam hal positif. Dan jika itu ternyata tidak positif, berarti kita arahkan tanpa marah-marah, tanpa
membuat mental mereka down seperti itu. Itu yang terakhir, ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kita juga sering sebagai guru memperlakukan murid kita maksa, harus seperti ini nak, pokoknya harus seperti ini, ya. Pokoknya bikin tugas harus selesai tepat waktu hari ini jam segini, dan ternyata siswanya kadang ada yang belum selesai, dan ternyata seperti itu tidak boleh juga langsung kita hukum. Ada rentetan-rentetannya juga yang nanti akan dibahas oleh Bu Mega. Ada namanya nanti segitiga restitusi seperti itu. Nah, ini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol. Di sini ada simulasi respon dan teori kontrol. Nah, di sini kita selalu beranggapan realistis atau kebutuhan kita sama. Ternyata pada kenyataannya realistis kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Terus yang kedua, ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori kontrolnya kita harus mencoba memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini kalau yang kasus kedua ini sering terjadi ya. Jadi kita kadang berpandangan seperti ini. Nah, itu tidak boleh memaksakan kehendak kita seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada orang lain bisa mengontrol saya. Jadi teori kontrolnya hanya Anda atau hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan ini di simulasi responnya ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Terus pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah. Jadi teori kontrolnya model berpikir menang. Pada slide ini selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia. Manusia di sini digambarkan sebagai siswa atau murid. Jadi motivasi itu adalah suatu dorongan. Jadi motivasi seorang siswa atau seorang anak itu adalah satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka melakukan sesuatu hal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman-hukuman. Atau kadang anak berbohong. Motivasinya apa anak berbohong? Untuk menghindari suatu hukuman. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya di masalah penghargaan ini. Yang ketiga itu ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda, ya Bapak Ibu. Apa di sana hukuman Bapak Ibu? Hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan. Biasanya itu bersifat seketika. Bersifat seketika itu maksudnya hukuman. Misalnya pada hari Senin ada siswa-siswi yang terlambat, kita suruh nyapu. Nah, nyapu itu bukan konsekuensi, itu hukuman, ya. Itu hukuman. Nanti ada kaitannya. Nanti saya ada sedikit soal yang akan kita bahas bersama. Yang merupakan kita sebagai guru itu sebaiknya memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi terhadap siswa. Jadi tindakan yang terbaik itu kita memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi. Atau pada situasi yang seperti apa sih kita boleh memberi hukuman dan kita boleh memberikan konsekuensi terhadap siswa yang berbuat salah seperti itu. Nah, terus yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi ini hampir sama sebenarnya dengan hukuman.
dinamakan dengan konsekuensi. Jadi konsekuensi ini adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bersifat positif maupun negatif. Nah, dari kedua ini, dari hukuman dan konsekuensi ini ada restitusi. Restitusi ini yang sebaiknya kita sebagai Bapak Ibu guru lakukan, yaitu proses menciptakan bagi kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, nanti akan dijelaskan dengan Bu Mega di bagian restitusi ini. Jadi ketika anak terlambat kita harus seperti apa. Jadi ketika anak kembali lagi ke kelas, anak tidak merasa down, anak tidak merasa malu, anak tidak merasa dipermalukan oleh kita. Jadi ada tindakan-tindakan kita sebagai guru. Nah, saya sebelumnya juga sebelum masuk ke modul ini sebenarnya saya juga banyak tindakan-tindakan saya yang salah Bapak Ibu, karena saya ditugaskan sebagai guru BK di SMK Negeri 11 Bengkulu Utara ini. Yang saya pikirkan waktu itu, yang namanya aturan harus ditegakkan. Ketika siswa salah, ya harus diberi hukuman dengan maksud agar siswa itu jerah. Ternyata saya salah. Ternyata setelah saya mengikuti CGP ini, pikiran saya terbuka. Oh, ternyata kemarin itu saya salah. Oh, berarti ketika anak besok melakukan kesalahan, saya sudah bisa mengambil keputusan, saya bisa mengambil sikap sebagai mengambil peran saya sebagai guru itu harusnya seperti apa. Ya, Bapak Ibu. Nah, next. Tadi kita sudah membedakan hukuman dan konsekuensi. Saya ada sedikit soal Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa kasus. Kelihatan Bapak Ibu kasusnya? Oke, Pak kesiswaan, maaf, ini hampir sama kayaknya seperti buku poin yang kita bikin. Nah, ternyata itu sepertinya ada pro dan kontranya buku yang kita bikin itu, Pak kesiswaan. Ternyata dia ada hukuman, ada konsekuensi. Ternyata itu tuh kita kan bikin tuh Pak, kalau terlambat 15 menit atau jika terlambat jika alfa poin sekian. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi itu Pak, kalau seperti itu. Ini ada kasus Bapak Ibu bisa kita baca. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah titik-titik oleh alasan siswa. Menurut Bapak Ibu hebat sekalian, kasus yang pertama ini harusnya masuk ke kategori diberikan hukuman atau itu termasuk kategori hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku. Hukuman. Oke. Iya, karena dia langsung. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu hukuman juga. Hukuman apa konsekuensi itu, Bu? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Coba deh kita minta pendapatnya. Kenapa konsekuensi? Kenapa Pak? Tadi Bapak yang ngomong. Dengar Pak itu. Mungkin kalau menurut saya itu konsekuensinya alasannya adalah pada dasarnya awalnya meja itu kan bersih. Biasanya yang terjadi anak jahit atau usil tidak hanya mencatat di meja tulis saja, tetapi mencatat di dinding, mengoret-oret papan tulis, ya itu juga sejenis yang biasanya wali kelas atau dewan guru sudah memperingatkan terlebih dahulu, sudah memberikan arahan terlebih dahulu. Itu menurut saya. Terima kasih. Ada yang beda pendapat, Bapak Ibu?
Bu Eka hukuman katanya. Kenapa Bu Eka? Dari itu membersihkan cara-cara yang media tulis sama lari di lapangan tidak terlambat. Jadi kan melakukan pelanggaran sama-sama dengan hukuman menurut saya. Konsekuensi itu kalau di yang terakhir itu baru konsekuensi. Oke, murid diminta bertanya. Dan tidak menggunakan itu peraturan yang sudah harus diikuti dilanggar. Cuma dia terlambat juga itu peraturan kan. Cuman itu menurut saya. Oke. Ya, kita mungkin kita juga diskusi pribadi saya pun, mungkin saya dan Bu Ratna juga masih istilahnya labil untuk menentukan itu apakah konsekuensi atau hukuman. Tapi kemarin kami sudah melaksanakan ini, sudah selesai modul ini. Jadi yang bisa membedakan itu, kalau yang saya tangkap antara hukuman dan konsekuensi itu adalah ketika apa yang kita berikan kepada anak itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Misalkan nomor 1 itu, misalkan ya, itu tadi kita jawab hukumannya Bapak Ibu. Dia kesalahannya terlambat, tapi sepertinya tidak sinkron dengan apa yang diimbaskan ke anak disuruh mencatat 100 kali. Kayaknya nggak ada hubungannya terlambat dengan dia harus mencatat kalimat demikian sebanyak 100 kali seperti itu. Kalau konsekuensi lebih kepada ya apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan efek atau dampak yang mereka akan terima. Contohnya yang nomor 3, kalau itu menurut saya itu konsekuensi, karena dia kan sudah mencoret-coret meja ya, maka konsekuensinya ya harus dibersihkan meja yang sudah sudah dicoret itu tadi. Jadi lebih kepada itu sih, lebih praktisnya yang mana. Konsekuensi itu lebih praktis, apa yang dia kerjakan, efeknya apa, dia harus memperbaikinya. Oke, berarti dia bisa masuk kategori hukuman jika kalimatnya menjadi si anak ini tadi disuruh keliling lapangan karena mencoret-coret meja. Mungkin itu sebagai hukuman karena apa yang dia lakukan dengan hukumannya tidak sesuai. Jadi karena dia mencoret meja, maka dia disuruh oleh guru untuk menghapus coretan tersebut di meja yang dia coret. Maka itu masuk ke kategori konsekuensi. Oke. Pada kalimat berikutnya ada murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini masuk mana nih? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Next, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Dan yang terakhir, murid masih banyak ya. Kita sampai yang di sini saja, yang di bawahnya tidak usah kita lanjutkan. Yang terakhir ada murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, ini hampir sama dengan kasus kita. Kita juga sering nih nemuin anak kita di sekolah seperti ini, pakai sendal yang sepatunya blang-bleng gitu kan. Itu masuk ke mana? Ayo. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Kenapa Bu Putri? Konsekuensi alasannya? Menurut saya itu bisa dikatakan konsekuensi karena sudah diterapkan di peraturan sekolah bahwasanya seorang siswa itu harus memakai sepatu warna hitam. Nah, tapi anak itu tetap saja memakai sendal atau yang lainnya.
sudah tahu aturan tapi masih juga dilanggar. Iya, karena itu konsekuensi karena kata kuncinya di situ ada sesuai peraturan, ya. Ada aturan-aturan, berarti konsekuensi, ya. Ya, Bapak Ibu ada yang hukuman? Ada yang hukuman? Pak Widi hukuman? Oh, konsekuensi. Oke. Nah, sekarang saya minta pendapatnya. Saya minta pendapatnya deh, hampir sama dengan kasus ini. Kita sering menjumpai siswa-siswi kita sendiri itu pada hari Senin sepatunya ada yang warna oranye, ada yang warna biru, ada yang hitam putih. Nah, sedangkan kadang-kadang saya ambil kan, nah itu masuk ke konsekuensi atau aturan yang seperti itu. Sekarang dari aturan itu sudah dibuat, sudah dipublikasikan, karena kalau sudah dipublikasikan, sudah dibuat, anak pernah melanggar itu adalah konsekuensi. Oke, berarti itu masuk ke konsekuensi ya? Ya, kalau aturannya sudah. Oke. Sebenarnya sudah kemarin sudah diumumkan juga kalau hari Senin sepatunya kalau nggak ada yang hitam polos, hitam putih, yang bawahnya putih nggak apa-apa lah. Nah berarti besok-besok kalau yang seperti itu boleh kita ambil ya Pak? Ya, kalau sudah diumumkan sama anak dan anak sudah tahu. Sudah tahu? Sebenarnya setelah dilanggar 8 tahun juga. Oh gitu ya Pak? Tetap harus cari tahu dulu latar belakang anak. Nah terus tindakan yang kita ambil nih Pak, ini kan kita masih bahas hukuman dan konsekuensi. Nah itu kan nanti di luar setelah hukuman dan konsekuensi itu kita tanyakan dulu kenapa dia sampai pakai sepatu selain hitam dan sebagainya. Nah, kalau Bapak sebagai kesiswaan, menurut Bapak itu masuk ke ranah mana? Konsekuensi. Oke, konsekuensi ya Bapak Ibu. Ya, setuju. Next. Ini sudah. Bu, boleh tanggapi, boleh? Kenapa Pak? Boleh tanggapi sekarang Pak, ada sisi tanggapan? Nanti ada sesi tanya jawabnya. Saya selesaikan dulu ya Pak Khairul. Oke. Di sini ada penghargaan. Ternyata memberikan reward, memberikan penghargaan itu ada efek negatifnya Bapak Ibu. Ya, karena kita sering tuh setiap bagi raport kita kasih reward ke anak. Nilai matematika paling tinggi kelas 11 TIA atau nilai paling tinggi bahasa Indonesia kelas 10 TI. Pernah kita memberikan reward seperti itu Bapak Ibu? Pernah? Hah? Maksudnya bukan per kelas, tapi Per- kalau di K13 di rapot itu tulisannya misalnya ada siswa A dia paling tinggi di mako bahasa Indonesia nilainya sekian, paling terendah nilainya di sekian. Kalau di rapot K13, jadi per mako per siswa, bukan per kelas. Kalau bukan. Nah iya, tapi kalau per kelas itu tidak boleh Bapak Ibu. Ya, kita baik memberikan reward dan untuk motivasi bagi teman yang lain. Nah, ternyata itu tidak boleh kalau kita berikan per kelas. Kenapa? Di sini ada penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan sebagai penghukum, penghargaan menurunkan kualitas. Saya kasih contoh satu-satu ya Bapak Ibu. Di sini ada penghargaan mematikan kreativitas. Saya kasih contoh. Misalnya ada salah satu masih hidup, Bapak Ibu. Misalnya ada salah satu dari kita, misalnya rekan guru-guru ini menulis buku, membuat karya ilmiah, katakanlah membuat karya ilmiah, terus dalam membuat karya ilmiah itu sangat berkreativitas, awalnya bagus dan berlomba-lomba dan pada akhirnya diberikan label harga. Mungkin karena dia pandai membuat karya ilmiah, dibuatlah label harga. Mungkin ada teman yang ingin naik pangkat, mungkin karena tahu si A pintar membuat karya ilmiah, jadi dimintai tolong
dapat uangnya. Jadi kreativitasnya udah seadanya daripada yang memang benar-benar membuat dari awal yang apa imbalan itu tadi. Jadi penghargaan itu sendiri mematikan kreativitas. Terus ada penghargaan itu sebagai penghukum yang saya katakan tadi. Kalau memberikan reward itu ternyata tidak semuanya positif. Kenapa? Karena saya pribadi itu juga pernah melakukan itu dengan maksud tujuan agar siswa yang lain itu mencontoh si anak yang mendapatkan nilai tertinggi ini tadi. Ternyata tidak boleh seperti itu, karena dengan kita memberikan reward atau penghargaan kepada si anak yang memiliki nilai paling tinggi ini tadi, itu akan membuat siswa yang lain akan down. Jadi membuat siswa yang lain merasa terkucilkan dan sebagainya. Jadi ternyata itu tidak boleh. Terus ada penghargaan menurunkan kualitas, itu sama yang seperti nomor 1 itu tadi. Di sini ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak aturan kelas saja? Yang saya tanyakan, apakah keyakinan kelas dan aturan kelas itu sama? Menurut Bapak Ibu sekalian. Apakah sama Bapak Ibu? Sama Pak Wen? Beda. Bedanya apa Pak Wendy? Kalau menurut saya keyakinan kelas, keyakinan itu berarti berasal dari hati, berarti itu berdasarkan dari pribadi setiap siswa. Sedangkan aturan itu dibuat, aturan itu dibentuk, dan itu bukan berdasarkan per individu, tapi untuk menyeluruh, untuk semua anak di dalam kelas harus mengikuti aturan. Oke, untuk lebih pahamnya gini deh, saya minta tolong ke Bapak Ibu sekalian, seperti ini. Posisikan Bapak Ibu sekalian itu sebagai wali kelas. Anggaplah Bapak Ibu sekalian yang berada di dalam ini semuanya wali kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian ini pada awal-awal tahun ajaran baru biasanya masuk kelas tuh kan. Nah, pertama pasti bikin tuh ada aturan-aturan kelas, dengan kelas dan sebagainya. Nah, menurut Bapak Ibu nih yang dibikin ketika rembukan ke siswa. Nah, saya minta kata-katanya deh ditulis di kertas. Nanti tidak usah dikumpulkan kertasnya, kita sebutkan aja. Jadi Bapak Ibu tulis satu kalimat yang menurut Bapak Ibu entah itu keyakinan ataupun itu aturan di kelas. Silakan Bapak Ibu. Boleh menurut Bapak Ibu. Misalnya saya kasih contoh. Masuk kelas 15 menit paling lama setelah bel masuk. Terus yang kedua misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Boleh, langsung saja boleh. Atau yang mau memberikan pendapatnya boleh angkat tangannya Bapak Ibu. Pak Hendro mungkin mau menyampaikan pendapatnya. Pak Hendro belum ada Pak. Pak Irut mau menyampaikan pendapatnya Pak? Ya. Iya. Pertanyaannya, jika Bapak Ibu posisinya sebagai wali kelas, nah pada awal masuk itu kan pasti bikin keyakinan, entah itu keyakinan, entah itu aturan namanya. Bikin satu kalimat. Misalnya masuk ke kelas paling lama 15 menit setelah bel masuk. Terus dilarang membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Kalau dari Pak Khairul pendapatnya?
kalimatnya dulu. Itu aturan. Iya, nanti dari kata dari Bapak Ibu itu kita bisa membedakan itu masuk ke keyakinan atau aturan seperti itu. Beda, sepatu taruh keluar. Satu kalimat aja. Nanti kita sama-sama kita bahas. Jadi kalimat yang Bapak Ibu sebutkan itu masuk ke kategori keyakinan atau ke aturan kelas, peraturan kelas. Oke, kalimatnya sepatu tidak boleh dibawa masuk kelas. Oke. Sepatu tidak boleh masuk ke dalam kelas. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi. Silakan Bu Putri. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Oke, 2 dulu ya Bapak Ibu. Oke. Peraturan dan keyakinan. Jadi kalau peraturan itu peraturan yang kita bikin. Kalau keyakinan yang seperti yang kata Pak Wendy tadi. Bisa diulangi lagi Pak Khairul? Sepatu tidak boleh berwarna hitam. Nah itu kita bahas ya. Sepatu tidak boleh berwarna hitam. Itu kalau sepatu tidak boleh memakai sepatu ke dalam kelas. Kalimat dari Pak Khairul ini tadi itu masuk ke kategori peraturan, bukan ke keyakinan. Kenapa? Ada yang tahu? Karena bisa dibuat ada larangan di situ. Iya. Dan keyakinan dari peraturan itu bisa berubah menjadi keyakinan, dan dia tidak boleh memakai kata tidak. Jadi seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kita rubah menjadi peraturan yang tidak boleh membuang sampah sembarangan ini tadi. Kita rubah kalimatnya ke keyakinan kelas. Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kalimat dari Pak Khairul tadi, jika dari peraturan kelas kita ubah ke keyakinan kelas, berarti seperti apa, Bapak Ibu? Sepatunya ditinggal di luar. Sepatu sebaiknya berada di luar ruangan. Meletakkan sepatu pada rak yang telah disiapkan, misalnya. Bisa tuh Bu Mega? Bisa. Berarti yang timbul dari dalam diri sendiri oleh siswa itu. Oh, maunya anak itu seperti apa? Yuk kita bareng-bareng bikin keyakinan kelas. Nah, nanti jika kalian langgar seperti ini ya nak. Nah, tetapi nanti itu bukan hukuman jatuhnya. Ada yang namanya nanti ada tiga restitusi dong Bu. Ada segitiga restitusi. Tapi nanti akan dibahas oleh Bu Mega segitiga restitusinya. Ini jadi dari yang kita bahas itu tadi, disiplin positif itu berarti merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya. Jadi disiplin positif itu sebenarnya disiplin positif. Bagaimana kita sebagai guru itu membudidayakan sikap-sikap positif di lingkungan sekolah. Berarti dengan cara membuat keyakinan kelas, terus tanpa memberikan hukuman, tapi bukan hukuman yang diberikan. Kasih dong. Karena dia baterai Pak. PowerPoint yang mati. Oke, tapi saya punya catatan Bapak Ibu, nggak apa-apa. Saya masih punya catatan. Itu tadi tentang disiplin. Kayaknya masih ada satu slide lagi. Saya masih simpan di handphone. Oke, kita lanjut ya. Siap. Videonya jalan soalnya Bu Mega. Di freeze dulu. Oke dulu. Next. Oke. Next.
Yang terakhir itu nanti ada nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu dia masuk ke 3 kategori. Ada profil pelajar Pancasila, ada IBO Primary Years Program atau PYP, terus ada keterampilan hidup atau life skill. Life skill, misalnya skill Bapak Ibu. Sikil. Gimana ya nyampaikannya poinnya nanti? Sebentar. Oke, nilai-nilai kebajikan berarti dapat kita ambil dari profil pelajar Pancasila itu tadi. Ada berapa profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ayo, ada berapa? Kita nyanyikan dulu kalau lupa. 1, 2, 3. Profil Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada berapa? Ada? Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu dapat kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Ada 6. Apa saja tadi? Saya ulangi lagi deh. Ada apa saja yang ke-6 itu tadi? Pak Endro, apa saja yang ke-6-nya? 1. Ya, 2. Berkebinekaan global. 3. Royong. 4. Mandiri. 5. Kreatif. 6. Kritis. Kayaknya nanti berdiri dong, tapi berdiri. Apalagi kalau Sambil. instrumennya. Tidak ada. Instrumennya dari suara saya aja Pak Yus. Suara saya merdu Pak Yus. Berdiri dulu kita Bapak Ibu sambil nunggu PowerPoint-nya ini lagi. Itu Yang fokusnya maksud saya. itu cadangan aja. Hah? Udah itu tuh. Udah. Nyanyi dulu kita Bapak Ibu, saya udah ngomong nyanyi tadi. Berdiri dulu lah kita. Berdiri dulu. Pak Is, semuanya taruh dulu Pak Is. Semuanya taruh dulu. Oke, 1, 2, 3. Profil Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita ambil poin. Ayo yang punya anak, yang punya anak. Yang punya anak, yang punya anak. Salah satu Bapak Ibu perhatikan, salah satu nilai-nilai kebajikan antara lain itu adalah mengacu pada profil pelajar Pancasila. Jadi kalau ditanya sama anak kita, Ibu, profil pelajar Pancasila itu apa saja? Nah, jangan sampai nggak tahu kita jawabnya, malu. Ya Bapak Ibu. Nanti ditanya, Ibu, profil pelajar Pancasila itu apa? Kelak dulu nanti Ibu buka Google. Itu tugas kamu, searching. Ya, berarti besok kalau ditanya sudah tahu. Oke? Besok cari. Tugas kamu. Ada IBO Primary Years Program. Apa itu? Apa itu IBO Primary Years Program atau PYP? IBO Primary Years Program atau PYP itu sama dengan program pendidikan dasar. Ya, jadi di sini adalah program yang berbasis inquiry.
kategori PYP ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir ada keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Nah, itu contoh nilai-nilai kebajikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum dilanjutkan materinya? Secara keseluruhan tadi ya? Ya, silakan boleh Pak Khairul. Begini, saya ada ini ya, mungkinnya mesti mentanggapan bukan bertanya. Oh, iya. Coba Boleh. mengingat saja. Tadi ada kalimat antara hukuman dengan konsekuensi. Dengan cara menjabarkan antara hukuman dan konsekuensi, bisa saja saya berpikiran anak-anak yang telat berlari belakang itu adalah konsekuensi. Kenapa? Karena kalau itu sudah kita bangun dari awal, maka itu sah. Kalau dari kalimat Ibu Rana tadi, kita sudah punya komitmen. Misalnya saya di kelas nih, saya ada di kelas. Kita bikin aturan kelas yang menjadi keyakinan kelas, bukan keyakinan kelas yang jadi aturan kelas. Kenapa? Bukan karena saya balik prosesnya. Karena kalau keyakinan kelas kita berbicara secara umum. Kalau keyakinan saja kita berbicara tentang pribadi si anak. Nah, kalau keyakinan kelas kita menggodok keyakinan ini menjadi satu keyakinan yang umum. Nah, dari keyakinan yang umum tadi menjadi aturan. Nah, aturan ini kita misalnya mungkin kedengarannya melenceng. Nah, kita punya kesepakatan besok siapa yang tidak cabut, tidak masuk pada jam pelajaran siapa saja sebagai bapak benar. Boleh nggak kita bawa pupuk ke sekolah untuk si pelajar? Nggak boleh Pak. Gimana kalau kita pilihkan saja push up? Nah, ini kan kesepakatan yang dibangun secara bersama-sama. Nah, ketika itu kita lakukan, berarti kan si guru tidak memaksakan kehendaknya, tapi ini muncul dari komunikasi setiap antara individu, guru dan siswa. Nah, bolehkah itu disebut dengan keyakinan kelas? Dan bolehkah itu disebut dengan konsekuensi? Pertanyaannya seperti itu. Betul kata Pak Khairul tadi, karena kemarin itu kami juga sempat belajar Ibu Mega waktu Lokakarya. Awalnya kami semua yang kami bikin itu peraturan kelas. Dan ternyata aturan-aturan yang kita bikin itu bisa diubah menjadi keyakinan Pak Khairul. Jadi sip, betul sekali yang kata Pak Khairul tadi. Ya, karena itu juga karena itu kami belajar. Oke Bapak Ibu, betul kata Pak Khairul tadi. Karena 2 minggu yang lalu kami Lokakarya sama seperti Pak Khairul, kami membuat beberapa poin yang di dalamnya itu ada aturan-aturan kelas. Nah, dan ternyata dari aturan itu tadi bisa dirubah menjadi keyakinan. Yang tadinya aturan itu bisa berubah ke keyakinan kelas. Dengan kata kuncinya dengan adanya kesepakatan bersama antara si guru dan si murid. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas ini bukan dari guru tetapi dari kita tanya tadi si muridnya ini tadi. Nah, besok gimana nak? Jadi ada keyakinannya seperti itu. Oke Bapak Ibu, ada lagi silakan. Ya, gantian Bapak Yus, Pak Wendy dulu. Silakan Pak Wendy. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba aku ya rekan. Antara hukuman dan konsekuensi tadi. Karena saya beranggapan memang antara hukuman dan konsekuensi itu bisa dikatakan mirip tapi tidak sama. Saya menganggapnya konsekuensi itu seperti dampak atau yang mengikuti. Jadi seandainya ada aturan yang dimana aturan itu sudah jelas diberitakan, contoh anak yang terlambat diberikan hukum kebersihan, itu sudah tertera, sudah ditulis, sudah dimusyawarahkan dan disepakati. Nah, apabila anak yang telat itu langsung diberikan hukuman kebersihan, itu kan menjadi konsekuensi. Iya, tapi ada yang lebih tepat lagi Pak. Nah, nanti ini kan antara hukuman, keyakinan, hukuman, konsekuensi
konsekuensi, dan ada yang lebih tepat lagi yaitu restitusi. Sebenarnya tindakan yang paling tepat diambil oleh seorang guru itu bukan hukuman atau bukan konsekuensi, tapi ada nanti yang namanya restitusi. Jadi ada bagian-bagian guru itu harus ngapain sih ketika anak itu salah. Jadi guru itu harus tahap awalnya ngapain, terus tahap keduanya ngapain. Nah itu nanti ada Pak, ada materinya nanti akan disampaikan oleh Bu Mega. Tapi kalau yang bilang tadi tahap terakhirnya tetap smackdown ya? Tidak Pak. Enggak. Ya, bilang sekali nggak mau, 2 kali nggak mau, udah. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bu Mega. Silakan Bu Mega. Waktu dan tempat kami persilakan. Waktu sama tempatnya dipersilakan. Ya, Bu Meganya juga. Monggo. Oke. Terima kasih, masih semangat Bapak Ibu guru hebat. Sedikit dulu Bu Mega. Kita sedikit dulu gimana? Tapi pakai gerak tubuh nih. Bisa ya? Minta tolong yang ibu-ibu pada sini deh. Karena banyak ibu-ibu di sini. Yang bapak-bapak boleh pada sini. Nah, ini bisa betul teman-teman. Oke, jadi clue-nya adalah kebalikannya. Kebalikannya. Jadi apa yang saya ucapkan nanti Bapak Ibu respon dengan kebalikannya. Jadi kalau saya bilang maju, ya, agak lompat sedikit, tapi kecil-kecil aja, ya. Bisa ya? Kita cek ya, kita cek fokusnya. Kalau maju, mundur. Maju mundur. Kalau mundur nanti Bapak Ibu maju. Kiri kanan. Jangan Pak Ibu tadi kontak fisik di Pak Bupati. Oke, siap ya? Kiri. Nah, udah kelihatan. Bu Titin salah. Lompat ini aja Pak, kecil aja Pak ya. Ya. Oke, kita cek dulu ya. Jadi mau lihat fokus ibu atau bapak. Siap? Bapak-bapak fokus tapi ke ibu-ibu. Fokusnya ke ibunya ya. Oke, mundur. Maju. Ya sekarang kita aja. Kanan. Kiri. Oke, yang salah langsung keluar barisan. Oke, jadi kita lihat mana yang bertahan paling banyak. Oke. Maju kiri. Maju. Yang merasa salah, dilakukan langsung. Ya. Oke, empat sama. Oke, sekarang. Oke, sekarang kanan mundur. Ada yang pakai mundur. Oke, sudah 4 ya. Lanjut lagi. Maju kiri. Bantuin gugur. Oke. Nih, tapi ibu tinggal 2. Ternyata ibu kurang fokus nih. Kurang fokus banyak pikiran. Oke. Maju kanan kiri. Ayo cepat sedikit. Tapi nggak apa-apa. Ya maksudnya sedikit sambil melompat. Tahu ini tadi geser doang. Ya. Oke, masih bertahan. Sekarang mundur kiri kanan maju. Ada yang mundur? Siapa yang masih bertahan? Ayo Pak Yus. Sudah? Oke, cukuplah. Nanti lagi materi terkait dengan disiplin positif. Tadi Bu Ratna sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas, kemudian tentang pengertian disiplin positif, hukuman, konsekuensi, restitusi dan lain-lain. Sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika manusia itu bertindak, ya tidak hanya murid, tidak hanya kita, tapi manusia
itu saat bertindak atau melakukan sesuatu, sebenarnya dia atau kita itu sedang melakukan pemenuhan kebutuhan dasarnya, Bapak Ibu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Nah, jadi ini kebutuhan bertahan hidup ini yang paling dasar, bahwa kebutuhannya bersifat fisiologis, biologis, dan psikologis. Ya, kalau fisiologis bersifat untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau biologis itu terkait reproduksi, ya, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Dan psikologis itu terkait dengan kebutuhan akan rasa aman. Selanjutnya kebutuhan tentang kebebasan, yaitu terkait kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup seseorang, itu terkait dengan kebebasan, dengan kebutuhan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu berpengaruh pada orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Berarti si anak sedang memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya kebutuhan tentang kesenangan. Ini terkait dengan manusia mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi kepada apa yang mereka senangi. Lanjut, kebutuhan apa yang sedang dipenuhi. Nah, ini contohnya nih. Tapi sebelum situ saya ilustrasikan dulu. Jadi misalkan nih kita di kelas nih, yang sering bawa bekal siapa ya? Bu Titin ya. Nah, Bu Titin membawa bekal nih. Suatu hari Pak Hairul deh, ya. Pak Hairul ngambil bekalnya Bu Titin. Jadi laporan peristiwa Pak Hairul ngambil bekal Bu Titin itu didengar sama wali kelasnya. Nah, wali kelas kemudian minta konfirmasi kepada Pak Hairul. Ketika ditanya Pak Hairul, kenapa kemudian Pak Hairul mengambil bekalnya Bu Titin? Kalau Pak Hairul jawab, lapar Bu, benar-benar lapar, nggak ada duit mau jajan. Artinya tindakan tadi yang Pak Hairul mengambil bekal Bu Titin itu sedang memenuhi kebutuhan apa? Jawaban Pak Hairul tadi karena lapar, benar. Kebutuhan apa? Nah, ini 5 kebutuhannya. Ya, Pak Hairul ngambil bekal makanan Bu Titin, terus pas ditanya alasannya, ya alasannya karena laparnya, nggak ada duit lagi nak ke kantin, jadi ngambil bekal Bu Titin. Kalau nyonya makan mungkin pingsan dan lain-lain. Jadi Pak Hairul sedang memenuhi, bertahan hidup, ya. Survive-nya dia Pak ya, di kelas ada makanan yang pacak dimakan ya Pak ya. Jadi Pak Hairul sedang memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Tapi kalau jawaban Pak Hairul misalkan, Ambo nengok muka Bu Titin waktu Ambo ngambil bekalnya, Ambo senang karena lucu. Jadi Pak Hairul sedang memenuhi kebutuhan apa? Iya, kesenangan. Senang nengok muka Bu Titin tadi, mungkinnya agak cemberut, agak apa jadi lucu gitu kan. Senang. Ya, kesal Bu Titin kan mukanya kayak bapak, dan jadi Pak Hairul senang. Itu sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Kalau misalkan ada yang bisa ngasih ilustrasi, kalau Pak Hairul lagi memenuhi kebutuhan dasar kebebasan, apa jawaban Pak Hairul kira-kira? Suka-sekati. Itu bisa saja bebas ya. Itu atau siapa? Kebetulan siangnya saja Bu Titin kan. Bebas, pokoknya Pak Hairul enggak lah, pengen jahil. Nah iya, itu termasuk kebebasan. Atau mungkin Pak Hairul itu sebenarnya bawa bekal, cuma sama mamanya. Mama apa manggilnya Pak? Sama amaknya telur dadar, terus tiap lagi ya, nggak masih penting apa biasanya Pak? Kalau itu Pak
garis bawah. Ya, bosan tiap hari dibekali telur dadar terus, maunya ya yang bebas lah. Bu Titin lauknya agak menarik nih. Apa Bu Titin? Disambung tadi. Tadi itu bisa bilangnya, ya. Jadi, Disambung tadi. Oke, itu kebebasan. Kalau kira-kira Pak Khairul mau memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima gimana? Jawaban Pak Khairul? Biar ditanyain Bu, maksudnya. Hah? Iya, ketika ditanyain Pak Khairul jawabnya apa? Pak Khairul sekarang lagi mau memenuhi kasih sayang dan rasa Mungkin diterima. ada main berdua gitu kan. Ah, main apa Bu? Main apa? Saya sebenarnya nggak ngambil untuk saya makan, saya ngambil untuk saya nyimpan kalau berapa saya kasih aja. Kalau ini nih kasih sayangnya lebih ke dia caper, cari perhatian, ya, supaya dia merasa diterima, ya Pak. Nah kalau apa lagi yang belum? Penguasaan ya. Nah penguasaan itu lebih kepada bagaimana Pak Khairul tadi sebagai murid merasa dia punya power, dia punya kemampuan. Maksudnya bukan berarti kemudian berkuasa atas yang lain. Kalau misalkan Pak Khairul sudah melakukan apa, biasanya Pak Khairul buat apa? Buat desainnya bagus, keren, menurut Pak Khairul itu udah termasuk ke penguasaan. Jadi maksudnya di sini penguasaan bukan kemudian dominan terhadap teman-teman yang lain, tidak, ya. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia itu Pak Ibu. Nah ini ada ilustrasi. Masuk dong kemana? Nah, Bertahan hidup Stanton. Nah, ini ada sedikit ilustrasi, mungkin kita bisa ulangi. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin menyetir mobil? Jadi kalau misalkan Dimas memenuhi kebutuhan akan bertahan hidup, apa jawabannya? Kira-kira? Memenuhi kebutuhan kasih sayang dan diterima, maka dia akan berkata, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Jadi biar dia merasa diterima sama teman-temannya, dia bisa naik ngajak teman-temannya jalan-jalan naik mobil. Kemudian kalau Dimasnya memenuhi kebutuhan kebebasan, dia bilang, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Dia bebas mau pergi mana-mana kalau dia bisa nyetir mobil. Kemudian dia juga memenuhi kebutuhan kesenangannya kalau dia bilang menyetir mobil itu seru. Nah itu contohnya Bapak Ibu. Lanjut. Nah itu 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa diulang lagi Bapak Ibu, apa aja yang pertama yang paling dasar? Bertahan hidup, terus penguasaan, kesenangan, ya, rasa diterima dan kasih sayang. Satu lagi, kebebasan. Lanjut Bu Ratna. Nah ini tentang ada kaitannya dengan apa yang dibahas tentang dunia berkualitas. Jadi tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran presentasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi di pikiran kita Bapak Ibu ada dunia berkualitas sebenarnya yang di dalamnya berisi nilai mungkin atau pengalaman atau target kita tentang apa yang mau kita capai. Dan ini yang mesti kita terapkan kepada anak murid kita, bahwa anak murid kita juga punya dunia berkualitasnya masing-masing. Nah kita sebagai guru bagaimana caranya ngirim nih gagasan atau nilai-nilai positif kepada anak supaya gagasan ini bisa dimasukkannya juga ke dalam dunia berkualitasnya, seperti itu. Jadi bagaimana kita mengarahkan murid untuk membentuk pribadi sesuai yang mereka inginkan. Nah terkait tadi Bu
Ratna tadi sudah membahas tentang hukuman, kemudian konsekuensi. Nah, ada satu lagi mungkin solusi tentang bagaimana kita menghadapi anak, memberi tindakan kepada anak untuk anak-anak yang mungkin bahasa kasarnya melanggar suatu aturan atau nilai, yaitu restitusi. Restitusi itu adalah bagaimana kita mencari solusi dari apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, di sini nanti saya membahas restitusi tentang posisi kontrol dan segitiga restitusinya Bapak Ibu. Nah, masuk ke tentang posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol. Jadi ini tolong dipahami Bapak Ibu, nanti saya akan bertanya selama ini kita sering di posisi mana, ya. Jadi menurut Diana Gozen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 98 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Jadi nanti mungkin kita agak sedikit merenung, kita tuh berada di posisi kontrol yang mana di dalam kelas atau di dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Nah, jadi Bapak Ibu nanti coba renungkan mungkin kita berada di posisi mana, seringnya berada di posisi mana, apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, atau yang paling bagus itu memposisikan diri menjadi manajer. Nah, seorang penghukum masuk ya, posisi penghukum akan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Itu poinnya. Kalau kita sebagai guru berada di posisi penghukum, maka akan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang biasanya menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi peraturan saya atau awas. Nah, agak ada sedikit mengancam ya, atau mungkin adanya tinggi. Kamu selalu saja salah, atau pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Apa dia mau ngasih hukuman atau apa? Ya. Di sini ada mungkin Bapak Ibu guru yang mungkin pernah atau malah sering berada di posisi penghukum? Ada ya Pak? Jadi aturan yang berlaku itu adalah aturan kita, ya. Tuh, biasanya kata-katanya seperti itu. Kemudian lanjut ke posisi pembuat rasa bersalah. Nah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, lebih lembut nih daripada yang penghukum tadi. Tapi menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi di situ walaupun dia mungkin suaranya nadanya lembut, tapi kata-kata yang keluar dari si guru itu tidak nyaman dan membuat si anak menjadi rendah diri. Guru yang menerapkan posisi pembuat rasa bersalah akan berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau bisa juga, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk tentang dirinya. Murid akan merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayangi. Jadi membuat merasa bersalah. Mungkin kalau sindiran itu mungkin bisa ya Bapak Ibu dalam di posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi yang selanjutnya, posisi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, ya kan? Karena hubungannya bisa menjadi teman, bisa menjadi guru. Nah, guru di posisi teman menggunakan hukuman baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, itu dia posisi guru yang demikian itu memanfaatkan hubungan baiknya dengan murid dan ada sedikit humor, tapi tetap dia memberikan solusi kepada murid tersebut. Nah, guru yang menerapkan posisi teman akan berkata, ayo bantulah bapak demi bapak ya, gitu. Atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini.
atau tidak, dia akan berkata ya sudah, hari ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah seperti itu. Selanjutnya posisi pemantau. Ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kalau posisi pemantau itu lebih kepada bukti atau perilaku seseorang yang mengandalkan data. Kalau melanggar ya melanggar. Kalau dia tidak sesuai dengan nilai, maka akan ada konsekuensi atau sanksi. Nah biasanya guru yang menerapkan pemantau ini akan berkata peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, seperti itu. Mungkin ada saya agak salah ya Bapak Ibu, tolong nanti dikoreksi. Lanjut ke posisi terakhir, ini yang paling baik sebenarnya di restitusi. Nah guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah ini yang posisi manajer ini, Bapak Ibu, kita tidak boleh menghukum. Di situ kita tidak menghukum, tidak memberikan konsekuensi. Maka kita mencari solusi dari masalah anak. Jadi sebenarnya tidak mencari siapa yang salah. Jadi si anak nanti itu yang dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Jadi tindakannya dilakukan oleh anak, solusinya pun harus anak temukan sendiri, seperti itu. Contoh guru yang menerapkan posisi manajer akan berkata, apa yang kita yakini ini kembali ke keyakinan kelas tadi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Seperti itu. Nah, saya kembalikan kepada Bapak Ibu guru dari kelima posisi itu tadi. Posisi mana yang sering Bapak Ibu guru tempatnya? Penghukum. Ada lagi? Semua? Ya sesuai, mungkin sesuai dengan kondisi ya Pak ya. Ya, yang perlu dihukum ya dihukum. Tapi paling dominan yang mana Pak? Bapak Ibu? Pembuat manajer pernah? Bisa ceritakan pas lagi posisi manajer pas kapan Pak? Jadi di posisi manajer tuh kita tanyai anak alasannya apa, terus tuh kita minta solusi dari anak biar memperbaiki itu, memperbaiki kesalahannya. Pernah? Saya kalau pas praktek biasanya. Pas praktek? Ya Pak. Gimana? Kan di setiap jam praktek itu kan kadang molor, kadang waktu itu. Bagaimana kamu bisa menunjukkan ke Bapak apa yang bisa diselesaikan? Apa caranya? Apakah kamu punya komputer di rumah? Apakah kamu punya komputer? Ya bisa. Nah biasanya hanya seperti itu, tapi efeknya tidak ada. Nah, ya benar. Mungkin langkah-langkah yang Pak Khairul lakukan benar ketika praktek mungkin molor ya Pak ya. Sedangkan pekerjaan itu harus selesai. Otomatis kalau molor ada pengurangan waktu. Pak Khairul mau nanya solusinya gimana? Apa si anak ngerjakan di rumah, mungkin minjem perangkat temennya dan sebagainya. Nah itu termasuk dalam posisi manajer. Tapi kata Pak Khairul tadi ujung-ujungnya tidak apa Pak? Tidak ada hasilnya. Mungkin bukan tidak ada Pak. Karena ini mungkin tidak setiap hari enggak melaksanakannya. Konsisten tidak. Sampai sekarang masih. Termasuk yang kemarin, ini kan ada permasalahan nih. Iya. Jam saya itu 12 jam. Iya. 12 jam itu dipakai IHT, dipakai apa-apa, dipakai segala macam sampai kita mendapat kesimpulan dengan siswa saya. Gimana kalau kita ambil sistem log lagi? Ya Pak, saya setuju, hampir 40%. Nah, setelah kita dapat studi tersebut, kata lagi IHT ya nggak jadi lagi ya nggak ada hasil lagi sampai sekarang. Maksudnya hasil kerjanya atau hasil hasil dari manajerial ini biasanya kan kalau si manajer ini pasti ada apa istilahnya prestasi atau targetnya itu tercapai. Nah, tapi yang di saya yang ada hanya proses, targetnya nggak ada. Targetnya belum. Iya. Ini mungkin masih on progress kan yang juga. Iya. Mas secara tidak sadar saya sudah melakukan. Sudah melakukan, ya bagus Pak manajer.
Jadi memang yang paling bagus itu manajer. Biasa paling sering hukum. Penghukum. Gimana Bapak guru yang lain? Posisi mana? Teman mungkin ada nggak? Teman, tadi posisi teman. Ada ketika anak bermasalah. Ada. Tidak bisa. Ya maksudnya kan ada anak yang kalau kita tegur. Iya. Tapi ternyata dengan tadi kayak mungkin merangkul dan sebagainya sebagai posisi sebagai teman, baru dia punya ada perubahan di dirinya. Dia penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, iya. Yang paling bagus memang itu Bapak Ibu guru sebenarnya posisi manajer, dan kata tadi Pak Khairul tidak ada perubahan atau tidak ada apa, tidak ada dampak efeknya. Mungkin bukan tidak ada tapi belum, karena mungkin kita juga belum konsisten melakukannya. Ya Bapak Ibu, apalagi ini terkait dengan karakter. Itu kan sebenarnya proses tanggung jawab ya Pak ya. Ada target seharusnya bisa anak harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, mencapainya. Tapi itu tadi, ini terkait karakter memang susahnya Bapak Ibu, tidak bisa instan. Ya, butuh proses panjang. Apalagi kita sudah terdoktrin kayaknya anak ini bisa berubah kalau dengan hukuman. Takut ya sama hukuman. Seperti motivasi yang disampaikan Bu Ratna tadi. Ya, kita seperti sudah didoktrin anak itu berubah kalau dihukum. Kalau cuma ditanyai solusinya apa, mungkin nggak akan berubah. Tapi menurut mungkin penelitian memang tidak bisa instan. Bapak Ibu harus konsisten kita melakukannya, dan diri kita pun harus menanamkan nilai-nilai tersebut. Tapi insya Allah akan ada perubahan walaupun itu sedikit-sedikit. Seperti itu. Lanjut ke terakhir, ini tentang segitiga restitusi. Nah, gimana langkah-langkah kita menghadapi anak, kemudian mencoba untuk menggali solusi dari anak tersebut. Nah, masih menurut Diana Gozen yang merancang sebuah tahapan yang memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Ini langkah-langkah anak supaya anak bisa mencari solusi atas apa yang telah dia lakukan. Nah, ini segitiga restitusinya ada beberapa tahap. Yang pertama itu di dasar, menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi setiap orang untuk menstabilkan identitas, yakinkan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Atau bisa juga sampaikan kepada anak-anak, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Di tahapan validasi tindakan juga demikian. Validasi tindakan yang salah ini bukan berarti membenarkan tindakan yang salah itu, ya Bapak Ibu, bukan. Nah, itu ada beberapa kalimatnya, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jadi validasi tindakan ini lebih kepada bahwa kita mau menempatkan guru bahwa kita tuh sebenarnya mau mendengar alasan anak melakukan sesuatu. Lanjut juga tentang menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah disepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, itu termasuk menanyakan keyakinan. Next. Nah, ini tadi penjelasannya. Jadi pada tahap menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak yang dari orang yang gagal. Gagal ini artinya mungkin dia melanggar sesuatu atau melanggar nilai. Kita stabilkan identitasnya, bahwa sebenarnya kesalahan itu biasa, manusia itu tempatnya salah dan sebagainya. Ya, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ini menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Nah, itu tadi saya katakan bahwa validasi tindakan yang salah itu bukan membenarkan tindakan anak yang salah, tapi lebih kepada mau menunjukkan bahwa kita tuh menerima alasan anak dibalik tindakan anak tersebut. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, yang tadi keyakinan kelas tadi, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, biasanya saat di proses menstabilkan identitas, guru-guru akan mengucapkan kalimat-kalimat seperti yang ada di depan. Bapak Ibu, berbuat salah ini tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, dan kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri,
Nah itu di posisi di tahap menstabilkan identitas. Kalau di tahap validasi tindakan yang salah, itu biasanya Bapak Ibu guru akan mengucapkan kalimat seperti ini, ya. Jadi kalimat ini dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, seperti itu ya, dan memvalidasi kebutuhan mereka. Bapak Ibu bisa bilang, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu, dan seterusnya. Lanjut ke menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaan-pertanyaan bisa diungkapkan ketika pada tahap menanyakan keyakinan. Menanyakan apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita miliki, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, itu bisa ditanyakan pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, di sini mungkin untuk lebih memahami, mungkin kita bisa sedikit bermain peran Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin saya butuh 3 orang ini. Ada yang berperan sebagai Pak Joko, ada yang berperan sebagai Mario dan Adi. Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi. Mungkin muridnya boleh perempuan juga deh. Ada yang bersedia jadi Pak Joko, dibacakan saja Bapak Ibu. Pak Endro, jadi Pak Joko. Bisa? Yang jadi Mario dan Adi? Bisa. Pak Wendy sama Pak Yus. Boleh? Yuk. Jadi laki-laki, perempuannya siapa? Ibu siapa? Pak Joko siapa tadi? Pak Yus. Oh, belum. Ya, Pak Indra. Oh, lagi batuk. Pak ini deh, Pak Yus deh jadi Pak Joko. Ayo berbahasa Indonesia. Terus Mario Adinya boleh diganti deh, perempuan Dwi sama Bu Putri mungkin yang di pinggir. Cukup buat ke depan baca aja. Tunjukkan pesonamu Pak Yus. Ayo Pak Yus. Ayo. Kita bermain peran sedikit, menerapkan segitiga restitusi. Ayo Pak silakan. Yus. Ayo Pak Joyo. Pak Joko. Cek. Ayo Pak Yus, minta tolong Pak Yus ke depan Pak Yus. Siapa lagi? Terus Mario-nya Bu Putri, SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Pak Yus, di ruang kelas. Pak Yus, tunjukkan pesonamu. Pakai nama asli aja. Pakai nama asli. Yus pakai kacamataku boleh? Ya. Cek. Oke. Dwi Putri, Bapak tadi dengar ada laporan dari guru piket. Sepertinya kalian ada masalah ya? Iya atau enggak sih? Jadi tolong dong diceritakan dan apa yang terjadi yang sebenarnya. Tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Mega, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lemparan. Kalian main lempar-lempar makanan di kantin, terus kena wajah Ibu Meva. Iya. Iya Pak. Murid dari
Tapi iya benar ya, Dwi, ada informasi yang bisa ditambahkan lagi? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Terus kalian tahu kalian berada di dalam masalah? Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Baiklah kalau begitu. Bapak di sini tidak mencari siapa yang salah. Bapak di sini mencari penyelesaian, sama-sama berpikir, sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukannya itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan gitu. Iya, Pak. Ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya, Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain. Menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan. Dan mengenai Ibu Meva, apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Iya. Ya, Pak Joko. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas. Kita besok ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Terima kasih dan Bu Dwi. Pak Yus justru menanyakan solusinya bagaimana. Kemudian menanyakan juga keyakinan yang diyakini oleh Bu Dwi sama Bu Putri. Tadi Bu Putri sama Bu Dwi bilang harus bersikap baik dengan orang lain. Kemudian keyakinannya tadi harus menghormati dan menghargai orang lain dan diri sendiri. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Ketika kita menghadapi anak, idealnya seperti itu. Tapi mungkin ya ini tidak bisa drastis Bapak Ibu. Ya, mungkin juga kalau kita mengikuti langkah-langkah ini perlu waktu, perlu belajar juga, perlu latihan juga. Bahkan kita pun juga harus latihan. Dan untuk menggali keyakinan anak itu juga tidak mudah. Artinya, ayo kita sama-sama mencoba untuk menerapkan ini sedikit demi sedikit dulu, atau mungkin langkah pertama dulu. Kemudian ditambah lagi dengan langkah kedua, langkah ketiga setiap problemnya seperti itu. Memang tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh waktu dan konsistensi dalam melakukannya. Nah itu mungkin Bapak Ibu Guru, terima kasih atas mungkin partisipasinya, kehadirannya yang sepenuhnya di ruangan ini telah membantu saya dan Bu Ratna. Dan mudah-mudahan ini juga bukan dalam rangka kami yang melaksanakan aksi nyata, tapi kami juga berharap kita semua bisa menerapkan ini. Sama-sama mengurangi penghargaan, sama-sama mengurangi hukuman dan konsekuensi, ayo ikuti restitusi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman, kepada Bapak Guru Hebat SMK Negeri 11. Langsung ditutup saja ya Bu Ratna.
ditutup untuk sesi ini untuk penerapan disiplin positif. Mungkin saya kembalikan ke moderator untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.